Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh kali ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 211 halaman 33, Al-Baqarah ayat 211. Kita bahas tadinya dulu salbani majaiz munfasil, mantobi'i iya bertemu hamzah secara terpisah atau di lain kata. Ini dibacanya lebih panjang dari mantobi'i, yaitu sekitar 4 atau 6 ketukan. Isra'il mad wajib muttasil. Jadi kalau yang tadi majaiz munfasil, yang ini wajib muttasil. Itu dikarenakan mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Kalau yang tadi di lain kata. Kam idhar syafawi, mim mati bertemu hamzah secara terpisah gitu. Itu betul-betul mimnya dibaca idhar, tahan 2 ketukan. A mad tabi'i alif, tai mad lain, walaupun dibaca panjangnya tidak seperti ketika mad lain jatuh pada waqaf. Na mad badal, hum idgham mimi. Jadi mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua dengan mendengung. Gunnah itu kan mendengung. Makanya di situ di atas mim yang kedua ada tasdid. Min idhar khalqi, nun mati ketemu hamzah secara terpisah. Jadi terpisah dan tidak terpisah itu mempengaruhi itu, Pak. Nun mati ketemu hamzah secara terpisah. Jadi nunnya dibaca jelas di tenggorokan. Min a mad tabi'i alif, yatim iklan, tak marbutoh ya, itu kan di kasrotain. Jadi kasrotain bertemu dengan ba. Cuman biasanya penulis itu langsung, untuk memudahkan kita itu langsung dibubuhi huruf mim kecil ya. Jadi di Al-Quran itu ada yang dibubuhi huruf mim kecil, ada yang tidak. Itu untuk memudahkan kita membaca saja. Bayyinah, bayyinah. Kalau mau berhenti di situ kan ada waqaf kili itu. Waqaf kili itu boleh berhenti, boleh tidak. Tapi bagusnya berhenti. Nah, kalau berhenti tak marbutoh itu dibaca sukun, bayyina.
Tapi kalau disambung diwasol, maka dibacanya itu menjadi idgham biguna, bainatiu. Wa may idgham biguna yubaddil ni'matallah tafhim. Lafdzul jalalah didahului oleh fathah, jadi dibaca tebal. Mim iklam, huruf iklam hanya satu, ba. Bisa karena didahului oleh tanwin, Pak, atau bisa didahului oleh nun sukun. Iklam itu nun mati ketemu ba atau tanwin ketemu ba, itu iklam. Bunyinya itu m, mim ba'di ma madbi alif jaa mad wajib muttasil athu mim ba'di ma ja'athu. Hu-nya jangan dibaca panjang karena sebelumnya kan harokat sukun gitu. Taknya kan disukun. Fa inna gunnah nallah tafhim syadi madbiyah dul, sinnya harus besar itu Pak, syadi, jangan sadi, beda nanti. Kalau sadi itu benar artinya itu, kalau syadid itu keras. Syadidul alif lam qamariyah iqab mad arid disukun, atau bisa juga dibaca qalqalah kubra. Ikhwan fillah arsadakumullah. Dalam ayat 211 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sal, tanyakanlah. Sa'ala yas'alu, sal. Sa'ala itu kan bertanya. Jadi sal, tanyakanlah. Tapi ini termasuk pertanyaan retorik sebetulnya ya. Pertanyaan yang tidak menuntut adanya sebuah jawaban. Jadi sekalipun disuruh untuk bertanya, tetapi yang terpenting itu bukan mendapatkan jawabannya. Perintah Allah kepada Rasulullah agar bertanya kepada orang-orang Bani Israel, atau perintah Allah kepada kita agar kita bertanya kepada orang-orang Bani Israel, itu untuk menumbuhkan keyakinan saja Pak, agar keyakinan kita itu semakin kokoh, agar tidak ada keraguan dalam diri kita. Seperti beginilah, ketika kita sedang ngobrol ya, dengan teman kita, lalu kemudian teman kita itu kurang percaya dengan apa yang kita katakan. Kemudian kita mengatakan, sok we tanyakeun, teu percaya mah gitu Pak. Silahkan saya tanyain. Nah, di sini pun sama seperti itu. Jadi Allah menyuruh secara tekstual Rasulullah, yang tentu secara konteks itu berlaku umumnya kepada kita semua, untuk bertanya kepada siapa? Bani Israel, kepada Bani Israel ya, kepada orang-orang Bani Israel. Bani Israel itu kan keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam, yang kemudian di kemudian hari itu kan sebagian ada yang menjadi Yahudi, sebagian ada yang menjadi Nasrani,
sebagian ada yang tetap menjadi muslim. Nah itu Pak. Jadi tidak semua Bani Israel Yahudi, ada yang menjadi Nasrani, ada juga yang menjadi muslim seperti Nabi Yakub alaihissalam. Ditanyakanlah kepada mereka orang-orang Bani Israel, kam, ini kam itu harful istifham, itu huruf yang berfungsi untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan kuantitas gitu Pak, dengan jumlah gitu. Sehingga sering terjemahkan kam itu berapa banyak gitu, berapa kali atau berapa sering. Ataina, ata itu datang, na itu kami, hum itu mereka. Mereka di sini yang dimaksud adalah orang-orang Bani Israel itu. Jadi kam atainahum, berapa kali, berapa banyak kami datangkan kepada mereka orang-orang Bani Israel, kami turunkan kepada mereka orang-orang Bani Israel, atau kami tunjukkan kepada mereka orang-orang Bani Israel, min dari ayatim bayinatin. Ini kalau dalam bahasa kita disebutnya itu, dalam bahasa Arab disebutnya itu sifat mausuf. Ayatnya itu sifat, bayinah itu ayatnya itu mausuf yang disifati, bayinah itu sifat atau yang mensifati. Jadi min ayatim bayinatin, dari ayat-ayat yang jelas, dari ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang konkret, ayat-ayat yang logis, yang rasional, ayat-ayat yang memberikan penerangan, petunjuk, penjelas. Tentu yang dimaksud ini adalah kitab suci, kitab suci baik Taurat ataupun Injil. Ada yang menafsirkan juga ini mukjizat selain kitab suci, karena kan ayat-ayat Allah itu ada ayat-ayat yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya non fisik gitu, atau ada ayat-ayat Qur'ani, ada ayat-ayat kauni itu. Nah, ayat-ayat kauni itu seperti mukjizat yang berupa fisik. Allah tunjukkan ayatnya kepada Bani Israel melalui mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, melalui mukjizat yang dibawa oleh Nabi Isa, atau melalui mukjizat yang dibawa oleh nabi-nabi yang lain. Nah, itu seperti tongkatnya Nabi Musa itu termasuk ayatim bayinatin. Nah, jadi tanyakanlah gitu. Nah, tadi ayat ini di satu sisi untuk menumbuhkan keyakinan pada diri kita betapa banyaknya ayat-ayat yang Allah turunkan kepada mereka orang-orang Bani Israel, baik secara kauniyah, alam semesta atau fisik, ataupun ayat Qur'aniyah yang dibaca gitu, seperti Taurat dan Injil. Yang kedua, ini merupakan pertanyaan yang sifatnya itu istifham ingkari, itu disebutnya itu. Istifham ingkari itu sebuah pertanyaan dalam rangka
menyindir, Pak. Jadi Allah menyindir orang-orang Bani Israel karena sudah begitu banyak ayat-ayat yang Allah turunkan, tetapi oleh mereka itu diingkari, oleh mereka itu tidak diamalkan. Nah, kalau kita memiliki sifat tahsis ya, atau tawahum, sebetulnya ayat ini kalau ditujukan kepada kita, tanyakanlah kepada mereka orang-orang Islam, berapa banyak ayat-ayat yang Allah turunkan kepada orang Islam. Kalau dijawab kan gampang, Pak. Ayat-ayat yang diturunkan kepada kita orang Islam, katakanlah 114 surat, itu 6.000 ayat lebih, 30 juz, 60 hizb. Itu kan kalau dijawab begitu. Tapi sebetulnya pertanyaan Allah itu, banyak sekali ayat Al-Quran yang diturunkan kepada kita umat Islam, tapi hanya sedikit yang diamalkan, hanya sedikit yang dijadikan sebagai sebuah pedoman. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang diingkari. Nah, itu kan sebetulnya menyindir itu, Pak. Wah, geus teu kahitung, saya teh mere bantuan ka didinya teh. Itu kan geus teu kahitung, itu kan kuantitas itu, Pak. Nah, maka oleh Allah nih diancam, Pak. Dan ancaman ini tentu bukan hanya berlaku bagi orang Bani Israel, tetapi berlaku juga untuk orang-orang Banu Ismail. Kita kan Banu Ismail kita, Pak, karena kita anak cucu keturunan Nabi Ismail. Jadi ayat ini berlaku untuk Bani Israel dan Banu Ismail. Waman dan barang siapa yubaddil, yang mengganti, badala yubaddilu, badal, gitu ya. Kita kan sering menyebut badal. Jadi barang siapa yang mengganti di sini bisa dalam arti secara keseluruhan, bisa dalam arti secara separuh. Mengganti di sini bisa dalam arti menambah atau mengurangi. Apa yang diganti itu nikmatullah. Nah, nikmatullah ini mudhaf ilaih ini. Nikmatnya itu mudhaf, Allahinya itu mudhaf ilaih. Nikmat Allah. Min ba'di, setelah, min ba'di ma, setelah ja'athu. Maksudnya ja'athu itu ja'a nikmatullah, setelah nikmat Allah itu datang. Atau bisa juga begini nih, kalau dalam ayat lain itu, barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah setelah nikmat Allah itu datang, gitu. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah setelah nikmat Allah itu datang, gitu. Nah, secara garis besar nikmat Allah itu kan terbagi dua, Pak. Ada nikmat Allah yang berkenaan dengan kebutuhan jasmaniah kita. Ada nikmat Allah yang berkenaan dengan kebutuhan rohaniah kita. Nah, nikmat Allah yang berkenaan dengan kebutuhan jasmaniah kita, katakanlah hujan itu, Pak, hujan. Kan dari hujan itu bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman, tumbuhan, sayuran. Lalu hasilnya kita konsumsi.
Itu nikmat Allah untuk tuntutan jasmaniah. Dan untuk nikmat Allah yang berkaitan dengan kebutuhan jasmaniah, kita diperkenankan untuk melakukan inovasi-inovasi. Jadi ketika melihat hujan turun itu, kita jangan ngalamun gitu, nanggay gado gitu Pak, atau nangkep tuur gitu. Tapi dengan turunnya hujan itu otak kita harus mikir gitu Pak, apa nih yang harus saya lakukan dengan turunnya hujan ini. Nah itu Pak, ini kan hujan ini nikmat Allah nih. Bagaimana nikmat Allah berupa hujan itu menjadi nikmat yang bisa memenuhi tuntutan jasmaniah gitu. Jadi lamun di kampung gitu, lamun di kampung orang tua dulu begitu turun hujan teh geuning aya nu manggul pacul ka sawah gitu Pak. Ada yang manggul pacul ka kebon. Ada yang betulin kolam gitu kan. Ada yang betulin irigasi, ada yang nanam apa. Nah, jadi untuk nikmat Allah yang sifatnya kauniyah, Pak, seperti air hujan, untuk tuntutan jasmani, kita di situ harus inovatif, kreatif. Tapi untuk nikmat Allah yang sifatnya ruhaniyah, untuk nikmat Allah yang sifatnya ruhaniyah, yaitu berupa kitab suci, Pak, jangan dirubah gitu. Kita jangan melakukan inovasi ya dirubah ya ayat Al-Qur'an teh gitu. Beda dengan yang kauniyah, Pak. Jadi barang siapa yang mengganti nikmat Allah, merubah nikmat Allah setelah nikmat Allah itu datang gitu. Nah, kenikmatan terbesar itu tentu kenikmatan yang berkaitan dengan rohani, Pak. Jadi kalau bicara nikmat begini, ada nikmat Allah yang kita butuhkan untuk pertumbuhan jasmaniah kita, ada nikmat Allah yang kita butuhkan untuk perkembangan ruhaniyah kita. Dan nikmat Allah yang Allah turunkan untuk perkembangan ruhaniyah kita itu sebetulnya jauh lebih berharga, Pak. Jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan nikmat Allah untuk kebutuhan jasmaniah kita. Dan tugas Allah pun, tugas Allah, Pak, menurunkan nikmat untuk kebutuhan rohaniyah itu jauh lebih besar ketimbang tugas Allah menurunkan untuk kebutuhan jasmaniah kita. Dan bukan hanya kitab suci, Pak, yang Allah turunkan itu. Allah turunkan para malaikat itu, Pak. Itu untuk memenuhi tuntutan ruhaniyah kita. Yang otomatis kalau diturunkan ada juga yang naik, Pak. Ada yang naik. Apa yang naiknya itu? Doa itu, Pak. Amal soleh naik, doa naik. Nah, dengan doa dan amal soleh Allah turunkan nikmatnya, umpamanya ketenangan batin itu, Pak. Kemudian rasa optimis, kesabaran, ketabahan, ketawakalan, nah itu. Jadi ada semacam gayung bersambut, Pak. Kita menaikkan doa dan amal soleh, Allah turunkan nikmat. Dan nikmat terbesar itu adalah nikmat diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman seberapa banyak dan seberapa besar kesadaran umat Islam
terhadap pentingnya nikmat Allah untuk tuntutan rohani, Pak. Padahal kalau mau diilustrasikan begini, seandainya dalam 1 tahun saja Allah tidak menurunkan hujan, itu kan betapa beratnya hidup kita, Pak. Barangkali kan sumber makanan berkurang, kalaupun ada harganya mahal gitu, Pak. Kalau seandainya Allah tidak turunkan hujan 1 tahun saja, atau dalam setahun itu tidak ada hujan, oh itu berat sekali itu. Nah, mestinya kita pun seperti itu dalam menyikapi nikmat Allah yang sifatnya rohaniyah. Bagaimana ruhani kita seandainya tidak disiram oleh ayat Al-Quran gitu. Betapa keringnya gitu, betapa tandusnya. Jadi kalau ingin memberikan sebuah ilustrasi begitu, jadi kalau orang-orang tidak mengkaji ayat Allah, lihat saja bagaimana tandusnya tanah itu, Pak. Bagaimana keringnya tanah ketika tidak disirami air hujan. Nah, makanya nih Allah mengancam, fa inna, maka sesungguhnya Allah sadidul iqab, itu amat keras siksanya. Sadidul iqab, sangat keras hukumannya itu. Nah itu 1 ayat lagi, Pak. Zuyyina, dijadikan perhiasan atau dijadikan indah, atau bisa juga dijadikan tergila-gila gitu, Pak. Jadi kecintaan yang berlebihan itu. Tapi asal katanya zuyyina itu indah, Pak. Kan seperti Nabi mengatakan begini, zayyinu aswatakum biqiraatil Qur'an gitu. Perindahlah suaramu ketika membaca Al-Qur'an, itu kan zayyin gitu. Jadi zuyyina dijadikan indah, dijadikan elok gitu. Dijadikan terbayang-bayang, terngiang-ngiang gitu, Pak. Terhadap siapa? Terhadap alladzina, orang-orang kafaru yang kafir. Apa yang dijadikan elok, dijadikan indah itu? Al-hayatud dunia, kehidupan dunia. Yang sebetulnya bukan berarti kita tidak boleh mencintai kehidupan dunia, tapi cintailah dunia itu dalam batas-batas yang wajar, sehingga mendapatkannya pun dengan cara yang wajar juga. Atau posisikanlah dunia itu dalam posisi-posisi yang wajar, sehingga tidak sampai melupakan kebahagiaan akhirat kita. Jadi untuk mendapatkan kehidupan dunia itu tidak perlu melakukan kejahatan, tidak perlu melakukan kecurangan, tidak perlu merugikan orang lain, tidak perlu menyakiti orang lain, tidak perlu mengambil hak-hak orang lain, termasuk tidak perlu menahan hak-hak orang lain yang ada dalam diri kita. Nah, selama seperti itu kita memposisikan dunia dalam batas yang wajar, boleh, Pak. Kan
Ada gening istilahnya itu, di mana kaki kita berpijak, disitulah langit dijunjung gitu kan. Tetap kan kaki kita itu berpijaknya di bumi itu Pak. Tetap kaki kita berpijak di bumi ketika kita menjunjung langit. Artinya dunia itu jangan ditinggalkan, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan gitu. Kan suka ada orang begini, karena kita hidup itu di dunia, maka kita tidak mungkin meninggalkan dunia gitu, atau tidak mungkin melupakan dunia. Tetapi dunia itu jangan dijadikan sebagai tujuan akhir. Nah, maka jadikanlah dunia itu sebagai hiasan yang biasa-biasa saja, sebagai pemandangan yang biasa-biasa saja. Jangan seperti halnya orang-orang yang kafir, karena saking terpesonanya, saking terngiang-ngiangnya di kepala mereka, di telinga mereka, sampai melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan kehidupan dunia itu. Apapun posisi dan kedudukan kita, Pak. Jadi kalau kita sebagai seorang ulama, kiai, ya, jangan gara-gara kenikmatan dunia lalu kita mengeluarkan fatwa, yang fatwa itu merubah nikmat Allah berupa kitab suci. Kalau kita sebagai seorang pejabat, penguasa, jangan gara-gara untuk mendapatkan jabatan itu kan kenikmatan dunia, sampai kita melakukan kecurangan. Kalau kita sebagai seorang pedagang, ya jangan sampai juga melakukan kecurangan demi untuk mendapatkan dunia. Makanya kan Nabi mengatakan, persoalan yang paling panjang dan paling berat kelak di akhirat itu persoalan dunia, Pak. Persoalan dunia. Di samping persoalan yang lain, dunia itu kan ditanya dari mana, min aina, dari mana sumbernya, kan gitu Pak. Yang kedua, kaifa, bagaimana cara mendapatkannya gitu. Kemudian yang ketiga, ila aina, kemana tuh dialokasikannya. 3 pertanyaan itu yang panjang itu, Pak. Kita lanjutkan. Wayas khoruna. Sakhara itu apa? Meremehkan, merendahkan. Dan ini menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu satu bentuk kata kerja yang menunjukkan istimrar. Jadi adanya keberlangsungan, adanya berkelanjutan. Jadi tabiat orang-orang kafir itu mereka berlebihan mencintai dunia, kemudian mereka pun wayas kharuna, senantiasa meremehkan, merendahkan, minal ladina, terhadap orang-orang amanu yang beriman. Sana orang-orang muslimah karere itu tingali tempo saya laloba duit kan gitu ta, loba pengangguran kere kan gitu. Jadi di samping mereka berlebihan mencintai dunia, mereka pun meremehkan orang-orang yang beriman. Nah, padahal bisa jadi Pak, kalau seandainya mereka sukses,
sementara orang-orang yang beriman itu ada yang belum sukses karena kesuksesan mereka kan dilakukan dengan kecurangan, Pak. Mereka menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan dunia, sementara kan orang-orang beriman mendapatkan dunianya itu memakai bingkai agama gitu. Ada rambu-rambunya gitu. Kerengenah-ngenah digawe kan, Pak. Jol dipanggil ku Allah untuk sholat melalui adzan kan gitu. Kerengenah-ngenah umpamana nabung ngumpulkan harta, jol dipanggil oleh Allah untuk zakat, infak, sedekah, kurban kan gitu tuh. Jadi seimbang, orang-orang beriman itu seimbang antara memenuhi tuntutan dirinya dan memenuhi kewajiban dirinya kepada Allah. Walladzina, dan orang-orang ittaqau yang bertakwa, fauqahum, di atas mereka itu yaumal qiyamah, hari kiamat. Artinya begini, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu dalam hidupnya, dalam konsep hidupnya itu tidak hanya sebatas berpikir dunia, tetapi berpikir juga hari kiamat. Di kepala mereka itu yang dipikirkan bukan hanya kesuksesan dunia, tapi dipikirkan juga kebahagiaan akhirat. Nah, itu bedanya yang paling mencolok antara orang beriman dengan orang kafir itu seperti itu. Dan dengan konsep seperti itu, Pak, nanti akan merembet kepada persoalan-persoalan yang lain. Ini kan seperti mudah nih, seperti konsep ini seperti apa, biasa-biasa saja, tapi luar biasa sebetulnya. Jadi dengan konsepnya orang beriman bahwa dalam hidupnya itu di samping berpikir dunia, di kepalanya pun berpikir akhirat, sementara orang kafir hanya berpikir tentang dunia, itu dalam berbagai hal akan beda itu, Pak. Dalam segala hal akan beda. Dalam mengelola pendidikan akan beda, dalam mengelola negara akan beda, dalam mengelola ekonomi akan beda. Itu berawalnya dari situ. Jadi kenapa terjadi perbedaan? Karena orang berbeda dalam memandang kehidupan. Ini pandangan yang paling mendasar nih, Pak. Pandangan yang paling mendasar manusia itu, manusia berbeda dalam memandang kehidupan. Ada yang memandang kehidupan itu sebatas kehidupan dunia, ada yang memandang kehidupan itu dunia dan akhirat, dan itu akan berimplikasi terhadap persoalan-persoalan yang lain yang berbeda juga. Wallahu, dan Allah itu yarzuqu, akan senantiasa memberikan rizki, mayyasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa batas itu, tanpa hitungan yang terbatas. Nah, di sini kan Allah tidak memberikan penghususan. Allah tidak menyebutkan bahwa Allah itu akan memberikan rizki kepada orang yang beriman, tetapi Allah menyebutkan akan memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Makanya jangan heran nih, Pak, jangan heran ketika dalam realitas manusia ketika dikaitkan dengan rizki beda-beda, dan terkadang membuat kita bingung gitu kan. Ada orang yang jahat gitu, Pak,
jahat dia. Tapi duitnya banyak. Bingung kan kita itu, Pak? Itu orang jahat, sholat tara, puasa tara, gawean ronjok gitu, duitnya loba gitu. Bingung gitu kan. Ada juga orang yang jahat sangsara, banyak gitu, Pak. Eta mah sebuah perbandingan yang pas itu. Pantes ya eta mah sangsara kita hidupnya jahat, kan gitu ta. Yang kedua ini enggak membingungkan kita. Ada juga orang yang baik, soleh, beriman, bertakwa, hartanya banyak, itu pun nggak bingung bagi kita. Oh, siapa mah pantas dari ibadahnya ge rajin, akhlakna alus, wajar lamun duitna loba teh. Tapi ada juga yang orang itu soleh, rajin beribadah, nggak punya duit, kadang membingungkan itu. Nah, makanya di sini nih Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Tetapi harus diketahui juga bahwa di ayat lain itu ketika Allah bicara rezeki itu ada yang disebut dengan rizqullah, itu rezeki Allah. Tetapi ada juga yang tidak disebut rezeki Allah gitu. Artinya begini nih, ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah itu dengan dasar Allah itu ridho, Pak. Pada saat memberikan rezekinya, Allah ridho ketika berikan rezeki kepada orang beriman dan bertakwa. Tetapi ada juga orang yang diberikan rezeki oleh Allah, namun Allah itu tidak ridho. Allah itu hanya memberikan rezeki sebatas sebagai tanggung jawabnya saja, karena telah menciptakan makhluk. Nah, untuk rezeki yang pertama itu disebutnya itu rizqullah, mir rizqillah, rezeki Allah. Tapi untuk rezeki yang kedua, sekalipun datangnya dari Allah, rezeki itu tidak dinisbatkan kepada Allah gitu, Pak. Nah, yang harus kita kejar itu adalah rezeki yang disandarkan kepada Allah, Pak. Bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki seperti itu? Jemputlah rezeki itu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.